Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk teman-teman, terima kasih. Saya Bung Rompan berbicara kepada Anda semua. Dan sekarang saya akan angkat ngomong soal Sintayong, ya, pelatih tim nasional kita yang berada di 3 level. Dia menangani tim U20, U23 dan timnas senior. Dan sekarang Sintayong itu sedang konsentrasi memimpin, ya, tim Hoki Caraka dan kawan-kawan menuju ke Turki dan ke Spanyol. Ini tur ke Eropa latihan dalam rangka ini persiapan tentunya untuk putaran final Piala Asia di Uzbekistan 1-18 Maret 2023. Selain di Uzbekistan, nantinya akan bersiap di kejuaraan dunia U20 di mana Indonesia ditunjuk oleh FIFA sebagai tuan rumah penyelenggara. Dan ini paling penting memang. Ada mungkin 34-36 pemain yang menuju ke Turki, di tepatnya di kota Antalya, sebelum mereka nyambung ke Malaga di Spanyol. Dan dari sini pasti akan ada pemain-pemain yang dipulangkan, mungkin tidak akan semua dibawa ke Uzbekistan pada tahun depan, Maret tahun depan, atau apalagi ke Piala Dunia. Misalnya 23 atau 25 pemain yang akan dipakai oleh Sintayong. Nah, sebelum ke Eropa ini dia membawa tim muda kita, itu berseliweran tuh banyak sekali ya pro kontra ini ketika Sintayong mengunggah di Instagram dia Sintayong 7777 bahwa dia akan mundur kalau sampai ketua umum ya, Iwan Bule atau Muhammad Iriawan ini ketua umum PSSI itu mengundurkan diri. Jadi dia merasa sebagai penanggungan lah, sebagai satu tim ya, mungkin sangat dekat karena apa yang Sintayong minta itu diikutin oleh PSSI dalam hal ini Pak Iwan Bule, sehingga dia merasa ini perlu untuk didukung untuk mundur. Tapi sebenarnya dia tidak perlu untuk masuk terlalu jauh lah. Tugas dari STY itu ya melatih aja secara teknikal, dia konsentrasi aja, fokus untuk memenahi tim nasional kita. Karena di tangan STY kita tahu bersama kan, ini tim lagi bagus-bagusnya performa kita. Ya, memang belum ada trofi tapi sudah naik secara fisik oke, stamina oke, apalagi bicara dengan mental ini bagus. Sayang kalau dia mundur memang. Jadi menurut saya, kalau saya berpikir dia tetaplah bertahan di PSSI. Terlepas juga Presiden Korea kan, itu sudah mengatakan bahwa dia harus tetap berada paling tidak sampai di kejuaraan dunia, Piala Dunia U20 nantinya. Dan pasti kalau Presiden Korea sudah ngomong ini, dia harus ikut ya untuk bisa mendengar apa yang dibicarakan, diusulkan oleh pemimpin tertinggi di Korea. Tapi kembali ke saya memang lebih enak kalau dia ada. Artinya dia bisa meneruskan apa yang sudah dia lakukan selama ini di tim U20. Sebenarnya kan dari U19. Kemudian ini persiapkan mereka untuk ke U20 karena ada bicara soal Piala Asia di Uzbek dan kejuaraan dunia di Jakarta. Jadi sangat disayangkan kalau STY ini masuk terlalu jauh ke federasi dan apalagi mundur. Kalau terjadi misalnya Iwan Bule mundur dan dia ikut mundur, wah ini berantakan. Apa yang dia sudah lakukan ini bisa kacau balau. Karena pelatih baru yang masuk nantinya kan tidak akan mungkin juga sesama dengan apa yang dilakukan oleh STY sejauh ini. Pasti mulai dari nol lagi. Walaupun kita tahu bersama bisa saja ada beberapa pelatih yang bagus secara kualitas di Liga 1, katakanlah atau Mas Dol misalnya di Persija, atau Luis Mia mantan pelatih tim nasional yang sekarang menangani di Persib Bandung. Namun kalau dipanggil ke tim nasional apakah akan dilepas oleh Persija karena dikontrak langsung oleh Persija, atau Persib akan lepas? Kita kan tidak tahu. Makanya menurut saya Sintayong itu udah pas lah di sini. Dia punya banyak tugas, agenda dia padat pada tahun depan. Apalagi akhir tahun ini STY itu harus menangani tim nasional senior berlaga di Piala AFF. Nah, kita berada di grup A, satu grup dengan Thailand juara bertahan, juga dengan Kamboja, ada Filipina dan Timur Leste atau Brunei. Nah, kita akan bermain dengan Thailand dan Kamboja itu di Jakarta, bermain di Stadion GBK Gelora Bung Karno. Dan ini kesempatan buat kita untuk menjadi juara dengan pemain yang bagus, apalagi tim ada 3 pemain yang sudah dinaturalisasikan. Ini kalau betul-betul jadi per tahun ini, wah, Jordi Amat, Sandy Walsh, Sain Patinama, kalau ada di tim asuhan STY kita bisa juara. Kekuatan di lini belakang kita bagus ya, karena kita tahu bersama Jordi kan sekarang main di DJT di Johor, itu bermain di bek tengah, Sandy di kanan. Apalagi ada Sain bermain di kiri, artinya kita ada banyak pelapis. Kalau di kanan itu kita punya Asnawi, ada Sandi. Asnawi bisa didorong menjadi gelandang bertahan, bisa aja. Kita punya Pratama Arhan di kiri, tapi ada Sain Patinama. Jadi tinggal bagaimana pintar-pintarnya seorang STY untuk bisa membesut tim ini, membuat kerangka tim yang bagus, starting 11 yang oke, dan ini yang membuat tim-tim yang ada di ASEAN agak ketar-ketir juga.
dengan gebrakan PSSI ya atau Sintayong untuk mengambil pemain-pemain naturalisasi ini. Karena kita sangat kuat, belum lagi ada Mark Klok di sana, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, ada Egy, ada Witan di depan, ada Sadil Ramdhani yang bermain di Sabah Malaysia. Jadi sebenarnya tim kita untuk senior ini sangat kuat. Makanya sayang kalau STY tidak ada di sana. Mumpung ini bisa juara kan 2020 dia sudah bisa bawa kan. Kemarin kita ke final dengan tim muda kalah lawan Thailand. Nah sekarang kesempatan kita untuk bisa menjadi juara di tangan STY. Jadi itu harapan saya bahwa STY harus tetap tinggal bersama dengan tim nasional kita yang ada di 3 level, dan pasti akan ada trofi yang dia akan berikan ketika ia sungguh-sungguh setia militan untuk menangani tim nasional Indonesia. Sampai di sini pembicaraan saya, harapan saya untuk pelatih asal Korea ini yang bernama Shin Tae-yong. Ingat, bola itu bulat. Giring terus.